Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Oke, hari ini kita mau fokus ke satu bab yang menurut saya menarik banget. Bab 6 dari buku The Soulful Art of Persuasion. Judulnya Hanya Sedikit Rasa Hormat. Just a little respect ya. Betul, sumber kita murni dari bab ini. Nah, misi kita kali ini adalah coba gali lebih dalam. Kenapa sih rasa hormat itu fundamental banget dalam seni persuasi yang tulus? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya biar ini jadi kebiasaan kita sehari-hari? Menarik. Ada satu fakta pembuka nih dari bab ini yang langsung bikin saya, wah, kaget. Ada survei Harvard Business Review, gede banget ini, 20.000 karyawan global. Wow, 20.000 ya? Iya, hasilnya ternyata diperlakukan dengan hormat sama atasan itu lebih penting daripada dapat pengakuan atau kesempatan karir, bahkan lebih penting dari uang. Nah, ini dia. Itu agak gimana ya, bertentangan sama anggapan umum ya? Banget. Di zaman yang kayaknya semua serba materi, kok bisa rasa hormat jadi nomor satu? Kita kan jarang ya mikir rasa hormat itu sebagai, katakanlah, alat persuasi yang kuat. Iya, iya. Oke deh, mari kita bedah ini lebih lanjut. Temuan HBR itu memang kayak nyadarin kita gitu ya. Di tengah budaya kerja yang seringnya fokus ke metrik, ke target, ke insentif finansial, Iya, angka-angka terus. ternyata yang paling kena ke inti motivasi manusia itu ya sesuatu yang dasar banget, rasa hormat. Benar. Kayak ngingetin ada sisi manusianya gitu ya, bukan cuma soal kerjaan atau transaksi. Menurut Anda nih, kenapa kok rasa hormat bisa punya power sebesar itu? Yang menarik di sini adalah rasa hormat itu nyentuh kebutuhan psikologis kita yang paling dalam. Kebutuhan untuk diakui, dihargai sebagai individu, bukan cuma sebagai fungsi atau jabatan. Oh, jadi bukan sekedar sopan santun formal gitu ya? Bukan, ini lebih ke pengakuan nilai intrinsik kita sebagai manusia. Nah, di bab ini ada cerita nyata yang kuat banget dari penjara Orient Road di Florida tahun 2009. Ada petugas namanya Deputy Ken Moon. Oke. Dia lagi kerja di mejanya, tiba-tiba dari belakang diserang, dicekik sama seorang narapidana. Wah, itu situasi hidup atau mati banget kan? Waduh, ngeri banget. Terus gimana? Selamat gak dia? Nah, disinilah keajaiban rasa hormat itu muncul. Ada 4 narapidana lain, namanya disebut di buku, Jerry Digges Jr., David Scofield, Hoem Few, sama Terrell Carswell. Mereka lihat kejadian itu. Terus? Tanpa pikir panjang, mereka langsung turun tangan nolongin Deputy Moon. Mereka berhasil ngalahin penyerangnya dan, ya, nyelamatin nyawa Deputy Moon. Luar biasa. Tapi kok bisa? Maksudnya, mereka kan narapidana, kenapa mau ambil resiko buat nolongin penjaga? Nah, itu dia pertanyaannya. Waktu ditanya kenapa, jawaban mereka tuh konsisten. Karena Deputy Moon selalu memperlakukan mereka dengan hormat. Mereka ngelihatnya tuh kayak, figur ayah. Orang yang memperlakukan mereka setara, sebagai manusia. Wow. Jadi cerita ini bukan sekedar drama ya, tapi ilustrasi ekstrim betapa dalamnya respon kita kalau diperlakukan hormat, itu bisa bangun loyalitas, koneksi, bahkan di tempat yang paling nggak kita duga. Itu benar-benar nunjukin ya, rasa hormat bukan cuma nice to have, tapi esensial. Tapi, apa ini cuma berlaku di situasi ekstrim kayak di penjara tadi? Gimana kalau di interaksi kita sehari-hari? Justru di situ, kekuatannya yang mungkin sering nggak kelihatan. Prinsipnya sama aja, mungkin lebih halus ya, tapi tetap fundamental. Perasaan kita dihargai atau nggak dihargai itu kan ngaruh banget ke keterbukaan kita sama orang lain. Setiap saat, iya juga ya. Nah ini bawa kita ke konsep yang tua banget tapi relevan terus. Aturan emas atau the golden rule. Ah ya, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Bab ini juga nyorot gimana universalnya aturan ini ya, lintas peradaban, lintas agama, Betul. dari Yunani kuno kayak Isokrates, Aristoteles, terus ada di ajaran Yudaisme, kekristenan, Buddhisme, Hinduisme, Islam, semuanya ada versi aturan emas ini. Yang menarik bukan cuma ada di mana-mana, tapi kayaknya ini penemuan ulang terus-menerus oleh manusia. Iya, kayak jadi dasar ya. Iya, dasar supaya masyarakat bisa jalan gitu. Jadi rasa hormat bukan cuma etiket, tapi mungkin fondasi penting biar kita bisa saling pengaruh secara positif. Tepat. Dan ada satu lapisan lagi nih yang diangkat di teks ini, yang sering kita abaikan.
Ternyata, manusia itu jauh lebih peka sama ketiadaan rasa hormat daripada keberadaannya. Maksudnya gimana tuh? Gini, kita lebih gampang ngerasa nggak dihormati dibanding secara sadar ngerasa, wah saya lagi dihormati nih, paham nggak? Oh, oke. Jadi rasa nggak dihormati itu lebih menusuk gitu ya? Betul. Dan yang parah, kita sering banget nunjukin sikap nggak hormat itu tanpa sengaja. Lewat gestur kecil, nada bicara, atau respons yang buru-buru. Pernah ngerasain nggak? Kayak dicuekin atau diremehin halus gitu? Wah, sering. Kadang kita nggak niat, tapi orang lain nangkapnya beda ya. Ini jadi pertanyaan penting nih. Gimana caranya biar kita lebih sadar sama sinyal-sinyal nggak hormat yang mungkin kita keluarin tanpa sengaja? Terus gimana bangun kebiasaan hormat yang lebih konsisten? Nah, itu pertanyaan kunci. Bab ini kemudian geser dari kenapa ke gimana. Nawarin beberapa kebiasaan praktis. Tapi ini bukan sekedar tips and trick ya. Lebih ke pembentukan karakter yang secara alami mancarin rasa hormat. Kita lihat yang pertama yuk. Ini fondasinya banget. Oke, fondasi pertama, jadi orang yang bisa diandalkan. Reliable. Kedengarannya simple ya. Lakukan apa yang kita bilang bakal kita lakukan. Tapi dampaknya ke persepsi orang itu gede banget. Langsung nyambung ke kepercayaan kan? Nyambung banget. Kepercayaan itu kan kayak apa ya, mata uang dalam hubungan. Nah, keandalan itu cara kita nabung mata uang itu. Ironisnya, seringkali bukan janji gede yang kita ingkari yang paling rusak. Oh ya, justru yang kecil-kecil. Iya, justru komitmen-komitmen kecil. Kayak bilang, oke nanti saya kabari lagi ya, atau besok saya kirim emailnya. Terus nggak dilakuin. Buat kita mungkin sepele, lupa karena sibuk. Tapi buat orang lain, itu bisa jadi sinyal halus. Sinyal kalau mereka atau waktu mereka itu nggak cukup penting. Mereka bisa ngerasa dihargai cuma pas kita lagi butuh sesuatu aja. Sensitivitas orang sama sinyal beginian tuh tinggi loh. Itu poin bagus banget. Kita sering nyepelein dampak janji kecil ini ya. Terus, saran praktisnya gimana? Bab ini nyaranin kita buat lebih hati-hati pakai kata-kata absolut kayak janji, jamin, pasti, selalu. Iya, sering banget kita obral ya. Iya kan? Coba deh pikirin seberapa sering kita pakai kata-kata itu sambil lalu. Nah, kalau kita keseringan ngomong gitu tapi nggak ditepati, kredibilitas kita kegerus pelan-pelan. Jadi mendingan komit ke hal yang realistis saja. Terus komunikasikan batasannya dengan jujur. Ini bukan soal nurunin ekspektasi loh ya. Bukan. Tapi lebih kebangun reputasi sebagai orang yang omongannya berbobot, bisa dipegang. Itu inti dari rasa hormat yang didapatkan, bukan cuma diberikan. Nah, bangun di atas fondasi keandalan tadi, lapisan rasa hormat berikutnya itu soal gimana kita hargain aset orang lain yang paling berharga, yaitu waktu dan perhatian mereka. Ini bawa kita ke kebiasaan kedua. Yaitu hadir sepenuhnya. Ada kutipan terkenal tuh, 80% kesuksesan adalah hadir. Di zaman sekarang yang, distraksinya banyak banget. Haha, iya banget. Memberikan perhatian penuh pas lagi ngobrol sama orang, itu jadi salah satu bentuk hormat paling murni. Dan sayangnya makin langka ya. Penulis buku ini bahkan cerita soal perjuangannya sendiri sama ADD. Itu bikin saya ngerasa, wah, ini relevan banget. Berjuang buat fokus itu nyata buat banyak orang. Sangat nyata. Fenomena p-hubbing, phone snubbing, itu kan udah biasa banget ya kita lihat. Nggak asing lagi. Nggak asing. Ngabaikan lawan bicara demi ponsel. Dampaknya itu nggak bisa dianggap enteng loh. Ada studi dari Belanda yang dikutip di buku ini, hasilnya jelas banget. Orang yang pubing itu dinilai kurang sopan, kurang perhatian. Yang menarik, pubing yang proaktif, maksudnya main HP padahal nggak ada notif, itu dianggap lebih parah dari yang reaktif, yang cuma ngerespons notif. Oh gitu ya, iya. Intinya, perilaku ini ngirim sinyal kuat. Interaksi yang lagi jalan itu kalah penting sama yang ada di layar. Survei lain juga nunjukin sentimen negatif yang sama, apalagi di konteks profesional. Terus gimana dong kita navigasi dilema ini? HP kan udah bagian hidup ya, tapi kita juga pengen hormatin orang di depan kita. Strategi praktisnya apa nih? Buku ini nawarin pendekatan bertingkat. Yang paling ideal, ya singkirkan ponsel sama sekali pas lagi interaksi tatap muka yang penting. Masukin tas, masukin saku, jangan ditaruh di meja seolah-olah siap siaga gitu. Oke, itu idealnya. Tapi kalau memang harus bisa dihubungi, misal ada urusan darurat. Nah, kalau memang harus siaga, misalnya anak sakit atau ada krisis keluarga, kuncinya itu komunikasi proaktif. Jelasin situasinya sebelum interaksi dimulai. Oke, bilang duluan ya. Iya, bilang dulu. Kayak,
Maaf ya sebelumnya, mungkin nanti saya perlu cek HP sesekali karena kasih alasan jujur. Ini nunjukin kita hargain lawan bicara, kita ajak dia masuk ke konteks kita. Itu tips bagus banget jelasin sebelumnya. Biar nggak kesannya tiba-tiba ngacangin gitu ya. Terus gimana kalau katakanlah pas lagi ngobrol, terpaksa harus balas pesan. Pakai penanda verbal yang sopan. Maaf sebentar ya, saya perlu balas pesan ini, gitu. Itu untuk mengakui adanya interupsi. Dan kalaupun itu urusan kerjaan mendesak, ya balas singkat aja. Terus langsung bilang kapan bisa nanganin secara penuh. Prinsipnya, kebanyakan hal itu bisa nunggu kok. Oke. Nunjukin kalau kita berusaha meminimalkan gangguan itu udah bentuk hormat tersendiri. Ada satu cerita nih dari agensi penulis buku ini, namanya Mekanism. Ini benar-benar nempel di kepala saya soal kekuatan hadir. Tahun 2006, mereka lagi butuh banget proyek gede buat, bertahan hidup lah. Oke, kritis berarti ya? Iya. Mereka punya ide kampanye buat Microsoft Vista. Nah, masalahnya, komedian yang mereka incar, Demetri Martin, itu juga lagi dideketin sama Apple buat kampanye Get a Mac yang ikonik itu. Saingannya berat. Berat. Mekanisme sadar, cuma telepon atau email aja nggak bakal cukup buat yakinin Martin milih mereka. Terus apa yang mereka lakuin? Mereka nekat, pakai sisa dana perusahaan buat terbang ke Melbourne, Australia. Jauh banget kan? Wih, jauh dan mahal pasti. Iya, Martin lagi tampil di sana, cuma buat ketemu langsung. Ini pertaruhan gede banget, tapi ini nunjukin komitmen dan rasa hormat yang luar biasa ke Martin dan waktunya. Dan hasilnya? Hasilnya, Martin terkesan banget. Dia setuju gabung ke kampanye Vista, proyek itu nyelamatin Mekanisme. Penulisnya bilang, kesuksesan ini langsung terkait sama keputusan buat hadir secara fisik. Itu bentuk penghormatan tertinggi katanya. Cerita itu nunjukin banget ya, hadir itu bukan cuma soal perhatian mental, tapi kadang juga soal investasi fisik. Dan itu ngirim pesan yang kuat soal nilai yang kita kasih ke orang lain atau ke kesempatan. Itu bisa bangun jembatan yang susah dibangun kalau cuma lewat komunikasi jarak jauh. Betul banget. Nah, kita udah bahas soal andal, terus soal hadir. Ada satu lagi nih, aspek krusial buat bangun karakter yang hormat. Gimana kita nangani pas kita gagal atau salah? Ini kebiasaan ketiga, ambil tanggung jawab. Nah, ini mungkin yang paling susah ya secara emosi. Tapi dampaknya gede banget ke gimana orang lihat kita setelah kita bikin kesalahan. Kita semua kan pasti pernah ya, salah ngomong, salah posting, atau nyinggung perasaan orang. Pasti pernah. Apalagi di era digital sekarang, reputasi bisa hancur dalam sekejap mata. Nah, ambil tanggung jawab ini bukan sekedar manajemen krisis yang taktis gitu ya, tapi ini soal jaga integritas dan pengaruh jangka panjang. Ingat nggak kutipan soal Watergate? Yang mana tuh? Bukan kejahatannya, tapi upaya menutup-nutupinya. It's not the crime, it's the cover-up. Prinsip yang sama berlaku di skala personal. Seringnya, reaksi kita yang defensif atau nyangkal itu yang justru bikin situasi makin parah. Iya juga ya. Jadi, gimana langkah konkretnya kalau kita bikin salah? Menurut bab ini, ada 3 langkah nih. Oke. Pertama, akui kegagalan. Own the failure. Ini mulai dari introspeksi jujur dulu. Kenapa sih saya bikin salah? Marah, ceroboh, kurang info, hindari refleks defensif atau nyangkal. Buku ini malah nyambungin ke aturan emas buat diri sendiri. Hargai diri sendiri itu artinya punya integritas buat ngakuin salah. Dalam juga ya. Kedua, komunikasikan pemahaman dengan jelas dan cepat. Communicate insight plainly and quickly. Setelah kita paham akar masalahnya, ya sampaikan aja langsung. Ringkas, nggak usah muter-muter. Contohnya, saya tadi kelepasan ngomong karena emosi, dan kata-kata saya nyakitin. Itu salah saya. Gitu. Langsung to the point ya. Iya. Baru yang ketiga, ini langkah setelah 2 tadi, minta maaf dengan tulus. Apologize and mean it. Nah, gimana minta maaf yang tulus? Balik lagi ke aturan emas. Coba bayangin kalau kita di posisi orang yang tersinggung, kita pengen dengar permintaan maaf yang kayak gimana. Fokus ke dampak ke orang lain dan penyesalan kita. Penting nih ngelihat 3 langkah ini sebagai satu kesatuan proses. Ngaku salah tapi nggak minta maaf kan kerasa dingin ya? Iya. Minta maaf tapi nggak kelihatan paham kenapa salah, ya kerasa dangkal. Kombinasi ketiganya itu baru nunjukin kita nggak cuma nyesel tapi juga belajar. Dan kita hormatin orang yang kena dampak cukup buat jalanin proses ini dengan benar. Ya tentu pencegahan lebih baik ya, tapi pas kesalahan udah terjadi, respon kita inilah yang nentuin. Jadi,
Apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Ketiga kebiasaan ini jadi andal, hadir sepenuhnya, sama ambil tanggung jawab, ini bukan teknik manipulasi loh ya. Bukan sama sekali. Ini tuh pilar-pilar buat bangun karakter yang secara autentik mancarin rasa hormat. Kalau kita konsisten ngelakuin ini, orang lain bakal ngerasain secara implisit. Ini bukan soal pura-pura hormat, tapi soal menjadi orang yang layak dihormati. Betul sekali. Dan ini bawa kita balik ke inti gagasannya soulful persuasion. Persuasi yang tulus itu. Rasa hormat itu fondasinya. Pas orang ngerasa benar-benar dihargai, didengerin kayak para napi tadi ke Deputi Mun Pertahanan, alami mereka tuh turun. Oh iya ya. Mereka jadi lebih terbuka, lebih percaya, dan lebih mungkin buat mempertimbangkan sudut pandang kita. Bahkan bisa tergerak buat dukung kita. Jadi, ngebiasain rasa hormat ini bukan cuma bikin kita jadi pribadi yang lebih baik aja. Tapi, secara strategis, ini bikin kita jadi komunikator dan pribadi yang jauh lebih berpengaruh dalam semua aspek kehidupan. wah ini benar-benar pengingat yang kuat ya tentang kekuatan rasa hormat yang sering kita lupain. Kita udah kupas inti dari bab 6, hanya sedikit rasa hormat, dari buku The Soulful Art of Persuasion. Jelas banget kalau rasa hormat itu lebih dari sekedar sopan santun. Jauh lebih dalam. Iya, ini fondasi persuasi yang akarnya di karakter. Dibangun lewat kebiasaan sadar kayak andal, hadir, dan punya integritas pas bikin salah. Terima kasih banyak Anda udah nyimak pembahasan mendalam kita hari ini. Nah, sebagai penutup nih, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Kita kan sering diajarin aturan emas dari sudut pandang kita ke orang lain ya. Perlakukan mereka sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Iya, itu standarnya. Sekarang coba deh balik lensanya. Pikirin sejenak. Seberapa besar sih pengaruh rasa hormat atau justru ketiadaan rasa hormat yang Anda terima dari orang lain, itu ngaruh ke kesediaan Anda buat dengerin mereka, buat mempertimbangkan ide mereka, atau bahkan buat dibujuk sama mereka? Pertanyaan bagus tuh. Nah, terus langkah berikutnya. Gimana caranya Anda bisa secara lebih sadar, lebih proaktif, nyiptain atmosfer saling hormat di interaksi Anda sehari-hari? Sekecil apapun interaksinya, supaya bisa buka pintu buat koneksi dan persuasi yang lebih tulus. Coba direnungkan deh.